Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di YouTube channel aku, Ari Wiranda. Yeay. Di video kali ini aku mau bahas tentang apa yang harus kalian persiapkan untuk melaksanakan ujian SKD. Dan biar kalian ada gambaran saat melaksanakan ujian SKD, ini aku jelasin apa-apa aja tahapnya pada saat kalian datang ke ujian SKD-nya ya. Aku juga akan jelasin apa-apa aja yang harus kalian bawa pada saat ujian SKD. Bagi kalian nih yang penasaran gimana saat ujian SKD, tonton terus video ini sampai habis ya. So let's get started, check it out. Untuk pertama kali kalian harus swab terlebih dahulu ya. Nah seperti ini swabnya, kalian bisa swab di klinik, di puskesmas, di rumah sakit, terserah kalian. Yang penting nanti ada suratnya, itu nanti yang akan kalian bawa ke ujian SKD-nya. Nah jika sudah keluar hasilnya seperti ini, jika kalian dinyatakan negatif, maka kalian bisa ikut ujian. Kalau misalnya kalian dinyatakan positif corona, maka kalian wajib melaporkan kepada instansi kalian ya, baik itu dari WA ataupun dari Telegram. Dan dari mana kalian mengetahui nomornya? Biasanya itu ada di lampiran pada saat penjadwalan SKD. Nah seperti ini ya bunyinya. Bagi peserta yang telah terkonfirmasi positif COVID-19, silahkan melaporkan kepada instansi melalui Telegram atau WA atau SMS di nomor sekian-sekian. Setiap instansi beda-beda ya nomornya, jadi kalian cek sendiri di lampiran penjadwalan SKD kalian ya, agar dilakukan penjadwalan ulang yang akan dilaksanakan di kantor regional 6 BKN Medan. Nah itu nanti akan dijadwalkan ulang sesuai dengan ketentuan dari instansi kalian masing-masing ya. Kemudian di bunyi nomor 7, laporan peserta yang telah terkonfirmasi positif COVID-19 kepada instansi harus dilakukan paling lama pukul 16 atau pukul 4 ya, H-1 ujian SKD. Jika dilaporkan sesudah jadwal ujian dinyatakan tidak hadir atau kalian sudah dinyatakan tidak lulus ya. Nah jadi kalian melakukan swabnya di H-1 sebelum kalian melaksanakan ujian SKD-nya. Kalau bisa nih kalian swabnya sebelum jam 4. Jadi jika kalian ujian misalnya di sesi 3 nih jam 2, kalian kan harus sudah masuk jam setengah 1 ya, karena 90 menit lebih awal. Jadi kalian bisa swab di jam 2 atau jam 1 ya. Jadi jika kalian positif, kalian bisa langsung konfirmasi atau laporkan ke instansi kalian itu. Jadi kalian bisa dijadwalkan ulang, daripada sayang kan tidak ikut ujian alias kalian sudah dinyatakan tidak lulus atau gagal ya. Kenapa mesti jam 1 atau jam 2? Karena kan di surat lampiran penjadwalan SKD sudah jelas diberitahukan bahwa untuk surat keterangan swab tes PCR kurun waktunya maksimal 2 kali 24 jam, atau untuk rapid test swab antigen kurun waktunya maksimal 1 kali 24 jam dengan hasil negatif atau non reaktif. Nah seperti itu, makanya kalian swabnya di H-1 sekitaran pukul jam 2 atau jam 1 untuk sesi 3 ya. Kalian bisa sesuaikan dengan sesi kalian pada saat ujian SKD. Di hari H ujian SKD, sebelum berangkat ke ujian SKD-nya, kalian wajib lepaskan perhiasan atau aksesoris yang ada di tubuh kalian ya. Kalian lepaskan itu, baik itu anting, kalung, gelang, cincin, dan kalian nggak usah pakai tali pinggang, oke? Untuk pakaiannya kalian bisa gunakan baju kemeja putih polos, mau yang panjang atau yang pendek terserah kalian. Kemudian untuk perempuan kalian bisa menggunakan celana atau rok berbahan kain. Untuk laki-lakinya pasti celana ya berbahan kain. Kemudian yang pakai hijab nih perempuannya, kalian bisa gunakan hijab warna hitam berbahan kain. Kemudian hitam polos ya, pokoknya polos lah semuanya. Kemudian kalian gunakan sepatu pansus, boleh yang flat shoes atau yang high heels ya, yang ada yang tinggi pokoknya ya.
Untuk sepatunya kalian gunakan warna hitam polos juga. Untuk laki-lakinya kalian gunakan sepatu hitam yang macam mau pergi ke kantoran itu ya, warna hitam polos. Lalu kalian gak usah pakai jam ataupun tali pinggang ya. Selanjutnya pada saat di depan gerbangnya kalian harus udah pakai masker 3 play atau 3 lapis. Kemudian di luarnya harus kalian gunakan masker kain lagi ya, seperti kawanku yang pakai masker warna merah ini. Terus kenapa aku nggak pakai masker kain? Udah aku buka ya, karena engap. Ini aku fotonya setelah selesai ujian SKD. Nah, sebelum masuk gerbang, kalian pastikan dulu berkas-berkas yang harus kalian bawa. Yang pertama itu surat keterangan kesehatannya atau hasil dari swab kalian, baik itu antigen ataupun PCR-nya, yang pasti hasilnya dinyatakan negatif seperti ini. Lalu kalian bawa deklarasi sehat yang kalian print H-1 sebelum kalian ujian ya. Terus di keterangannya kalian buat tidak dan tidak lupa untuk tanda tangan. Selanjutnya kalian bawa kartu peserta ujiannya. Ingat, kartu peserta ujian yang kalian download, yang kalian print, bukan kartu yang lain-lain. Pas aku ujian kemarin ada yang bawa kartu informasi administrasi deh kalau nggak salah, pokoknya kartu selain kartu ujian dia bawa. Jadi jangan sampai teledor, jangan sampai salah kalian bawa ya, yaitu kartu ujian untuk SKD. Selanjutnya kalian harus bawa EKTP asli kalian, karena nanti ini akan dicek oleh mereka pada saat mau masuk ke ruang ujiannya. Jangan yang fotokopi, jangan yang printan, atau jangan yang scanan. Pokoknya KTP-nya yang asli ya, yang dibawa ke ujian SKD-nya. Lalu kalian wajib bawa pensil ya untuk mengerjakan TIU. Nanti kertas buramnya dari mereka, kita hanya membawa pensil aja. Jadi jangan lupa bawa pensil ya. Nanti gimana kalian ngerjakan TIU kalau kalian tidak bawa pensil? Ingat ya, pensilnya harus sudah diraut terlebih dahulu, karena di dalam ruang ujian kita tidak boleh bawa rautan ataupun pisau untuk meraut pensil kita. Jadi harus udah diraut dari rumah. Nah, setelah kalian masuk ke dalam gerbang ujiannya, kalian nanti duduk dulu atau kalian baris satu persatu tergantung instansinya. Kemudian setelah kalian nanti dipanggil ke depan atau maju ke depan di pos kesehatannya, jangan lupa kalian kasihkan kartu hasil swabnya dan deklarasi sehat. Kemudian nanti kalian dicek suhu badannya. Tapi sebelumnya kalian wajib dikasih hand sanitizer dulu atau cuci tangan terlebih dahulu ya. Setelah selesai nanti kalian duduk di ruang tunggu sesuai dengan urutan nomor kalian yang ada di jadwal ini. Misalnya kayak aku nomor 11, jadi aku di urutan ke-11. Tentu saja setiap instansi peraturannya beda-beda ya, mungkin aja tidak seperti ini, mungkin aja ada yang seperti ini ya. Pasalnya kalian biar lebih tahu lah ya. Nah, selanjutnya kalian disuruh masuk ke ruangan dimana kalian harus verifikasi data diri kalian di kartu ujian. Misal nih, kalian udah tunjukkan kartu ujiannya, kemudian nanti mereka akan lihat, akan scan mata kalian apakah benar kalian yang ikut ujian atau tidak. Nanti kelihatan datanya ya, karena kalian akan di scan data atau verifikasi data melalui mata kalian. Setelah terverifikasi bahwa itu kalian yang ikut ujian, nanti kalian akan diberikan PIN ujian yang akan kalian tulis di kartu ujian kalian yang ini ya. Nanti PIN-nya akan disebutkan oleh mereka, nanti kalian tulis di bawah tanggal 6 Juli 2021-nya di kotak yang kosong itu, di samping PIN ujian itu kalian tulis ya. Sebelum kalian masuk ke ruangan ujian, nanti kalian akan disuruh menyimpan barang kalian terlebih dahulu, kemudian badan kalian diperiksa seperti itu, kemudian kalian akan diperiksa menggunakan alat ini. Aku nggak tahu apa nama alatnya, pokoknya nanti kalau ada logam atau apapun seperti perhiasan di bagian tubuh kalian, maka akan bunyi dan disuruh lepas.
Pas saat aku ujian kemarin ada yang pakai tali pinggang dan alat itu bunyi tidak, kemudian disuruh lepas. Jadi dasaran aku nggak usah pakai jam tangan, perhiasan dilepas, dan tali pinggang tak usah dipakai. Jadi biar aman aja ya. Nah, sebelum masuk ke ruang ujian yang ada komputernya, kalian masih harus menunggu lagi dengan rapi sembari menunggu maintenance-nya selesai melakukan program ulang pada komputernya ya. Selanjutnya nanti kalian akan dipanggil satu persatu untuk verifikasi identitasnya melalui kartu ujian dan KTP asli kalian. Terus nanti kalian akan ditanyakan nama, tempat tanggal lahir. Kalau sesuai antara kartu ujian dan KTP, maka kalian bisa dipersilahkan masuk. Dan setelah kalian masuk ke ruangan yang ada komputernya untuk ujian, kalian masih harus mendengarkan arahan dari petugasnya. Kemudian nanti mereka akan memberitahukan berapa passing grade yang harus kalian lalui. Setelah itu nanti kalian akan diberikan pin sesi untuk memulai ujiannya ya. Nah, setelah petugasnya memberikan pin sesi, langsung kalian ketikkan di komputer kalian. Lalu saat mereka bilang dimulai dari sekarang ujiannya, langsung deh kalian kerjakan ujiannya dimulai dari TWK, TIU, dan TKP. Itu cara aku ngerjainnya ya. Terus waktunya hanya 110 menit dengan 110 soal ya kan. Pokoknya manajemen waktu kalian harus paten. Jangan sampai kalian kelewatan waktunya dan isiannya belum sempurna alias belum penuh. Nah, untuk memanajemen waktu kalian bisa ikut latihan-latihan tryout yang ada di IU CPNS. Nah, untuk cara daftarnya kalian bisa lihat link yang ada di description box ya. Selain kalian bisa memanajemen waktu, kalian bisa memperdalam lagi ilmu pengetahuan kalian mengenai TWK, TIU, dan TKP. Karena di situ di tryout atau kerjaan soalnya ada kunci jawaban dan pembahasannya. Jadi kalian bisa memahami apa inti dari soal tersebut dan jawabannya. Nah, seperti itu ya tadi gimana tahapan-tahapan untuk ujian SKD-nya dan berkas-berkas apa yang kalian harus bawa dan apa yang harus kalian kenakan. Nah, seperti itu ya. Sekian dulu video dari aku ya. Semoga bermanfaat bagi kalian yang mau ujian SKD dan tak bertanya-tanya lagi apa sih yang harus dilakukan di sana. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.